Welcome to i4J channel. Shalom Bapak, Ibu, Saudara-saudara pemirsa yang dikasihi Tuhan, dimanapun Anda berada saat ini. Saya percaya kita boleh bertemu lewat tayangan ini, oleh karena Tuhan punya rencana indah bagi saudara dan saya. Sebelum kita akan mendengarkan firman Tuhan, mari kita tunduk kepala dan kita berdoa. Bapa yang baik, saat ini kami akan mendengarkan firman-Mu. Urapi hamba-Mu yang akan membagikan pekabaran ini, dan berkati seluruh pemirsa yang sedang menyaksikan firman Tuhan ini. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Saudara yang terkasihi, mungkin saja saat saudara menyaksikan firman Tuhan ini, hati dan kehidupan saudara dalam keadaan bahagia. Puji Tuhan untuk kebahagiaan itu. Dan boleh jadi juga dari antara saudara yang menyaksikan firman Tuhan ini, hati dan kehidupan saudara sedang tidak baik-baik saja. Jangan khawatir, karena pada hari ini firman Tuhan akan memberikan solusi untuk setiap keadaan dan juga untuk setiap hal yang saudara rasakan pada saat ini. Yang bahagia akan memuji Allah, dan yang sedang tidak baik-baik saja juga akan memuji Allah. Firman Tuhan yang tertulis dalam 1 Yohanes pasal yang ketiga dikatakan, segala sesuatu dijadikan oleh Dia, dan tanpa Dia tidak ada suatu pun yang telah jadi dari segala yang telah dijadikan. Puji Tuhan, di akhir tahun 2014, saya pernah berkesempatan mengunjungi Mesir, melihat, menyentuh, dan mengenal sebuah piramida secara langsung. Mesir adalah salah satu keajaiban dunia yang menarik perhatian banyak orang. Banyak orang berkunjung ke Mesir untuk menyaksikan keajaiban dari arsitektur ini. Keberadaan dari piramida Mesir ternyata tidak hanya menakjubkan bagi orang awam saja, tapi juga menakjubkan bagi sejarawan, insinyur, dan para peneliti Alkitab. Misteri di balik pembuatan piramida ini menjadi misteri yang menarik untuk diungkap dan diperbincangkan. Oleh karena piramida ini memakan waktu 15 sampai 30 tahun untuk membangunnya. Salah satu piramida yang terkenal adalah piramida Khufu. Ini adalah piramida yang terbesar dari seluruh piramida yang ada saat ini. Terdiri dari 2,3 juta balok batu kapur dan granit. Setiap balok memiliki berat antara 2,5 dan 15 ton. Sungguh luar biasa, saudaraku. Piramida Khufu adalah yang tertua dari 7 keajaiban dunia kuno yang terkenal, yang sebagian besar masih tetap utuh sampai saat ini. Tingginya sekitar 481 kaki, atau sekitar 146 meter. Menjadikannya struktur buatan manusia tertinggi di dunia selama hampir 4.000 tahun lamanya. Saudara-saudaraku, para pemirsa yang dikasihi Tuhan, saat ini kita akan mempelajari, mensyukuri, dan menerima berkat lewat firman Tuhan dengan judul 3 Keajaiban Dunia. Waktu saya masih duduk di bangku SMP dan SMU, saya sering mendengarkan ada 7 keajaiban dunia. Dan salah satunya ada di Indonesia, yaitu Candi Borobudur. Tapi saat ini saya akan membagikan 3 keajaiban dunia yang telah mengubahkan dunia dan juga mengubahkan kehidupan saudara saat ini. Yang pertama, keajaiban kedatangan Yesus ke dunia. Ini adalah good news, atau kabar baik bagi dunia, bagi kita semuanya. Telah lahir Sang Juru Selamat yang akan mengubahkan hidup kita. Berbicara tentang kedatangannya,
berarti berbicara tentang kelahirannya. Saudara-saudaraku, sekalipun Yesus lahir di tempat yang sederhana di Bethlehem, tapi ada beberapa keajaiban yang dapat kita pelajari dari kelahirannya. Yang pertama, lewat proses kelahiran dan pemberian namanya. Alkitab mencatat di dalam Matius 1 ayat 20 dan 21. Tetapi ketika ia mempertimbangkan maksud itu, malaikat Tuhan nampak kepadanya dan dalam mimpi berkata, Yusuf anak Daud, janganlah engkau takut mengambil Maria sebagai istrimu, sebab anak yang di dalam kandungannya adalah dari Roh Kudus. Ayat 21, ia akan melahirkan anak laki-laki dan engkau akan menamakan dia Yesus, karena dialah yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa. Ia lahir dari seorang perawan bernama Maria, dan namanya adalah pemberian dari Allah. Saudaraku, yang kedua, keajaibannya adalah tamu yang datang saat kelahirannya. Yang pertama, ada orang-orang Majus, atau orang bangsawan dari timur. Mereka orang-orang terpelajar yang datang jauh-jauh, membawa sesuatu yang istimewa kepada Yesus, yaitu emas, kemenyan, dan mur. Suatu pemberian yang biasanya hanya diberikan kepada raja-raja atau kepada bangsawan. Ini kita bisa baca di dalam Matius 2 ayat 11. Lalu siapa lagi yang datang pada kelahirannya? Ada para gembala dan juga malaikat turut hadir saat kelahirannya. Ini tertulis di dalam Lukas 2 ayat 8 sampai 14. Lalu keajaiban yang kedua. Keajaiban yang kedua adalah kematiannya. Saudara-saudara, para pemirsa yang dikasihi Tuhan, bukan hanya kelahirannya saja yang ajaib, bahkan kematiannya pun sungguh ajaib. Di kesempatan yang sama, di akhir tahun 2014, dari Mesir saya bersama rombongan mengunjungi dan mempelajari secara langsung tempat dan peristiwa kelahiran, kematian, dan kebangkitan Yesus di tanah Israel. Tour guide akan menuntun kita menelusuri jalan Via Dolorosa dengan jalur yang berbelok-belok mulai dari pengadilan Pilatus sampai ke Bukit Golgota atau Bukit Tengkorak. Jalan ini memiliki jarak sekitar 600 sampai 800 meter dengan lamanya perjalanan 1 sampai 3 jam karena banyaknya titik-titik bersejarah yang harus kita lihat dan baca selama perjalanan itu. Saat saya membaca firman Tuhan tentang perjalanan dan proses kematiannya menuju kayu salib, sambil menjalani jalan yang dilalui Yesus, air mata saya menetes. Saya membayangkan tubuh yang penuh luka akibat dianiaya itu, berjalan memikul salib yang berat, sampai akhirnya ia terjatuh dan harus dibantu memikul salib. Di saat Yesus terluka dan butuh bantuan, semua orang meninggalkannya. Bahkan murid-muridnya pun meninggalkannya dan hanya melihatnya dari kejauhan. Itu semua Yesus lakukan hanya demi menyelamatkan umat manusia. Hanya demi menyelamatkan saudara dan saya. Ini suatu pengorbanan yang ajaib. Yesus Kristus anak domba Allah yang ajaib, karena kematiannya telah dipersiapkan, bahkan kematiannya pun telah diumumkan. Alkitab mencatat di dalam 1 Petrus 1 ayat 20, dikatakan, ia telah dipilih sebelum dunia dijadikan, tetapi karena kamu baru menyatakan dirinya pada zaman akhir. Yesus telah dipersiapkan sejak awal untuk momen pengorbanan. Dan bahkan kematiannya pun telah diumumkan. Saudaraku, selama tahun terakhir pelayanan Yesus, tercatat ada 3 kali dia memberitahu murid-murid
bahwa dia harus mati. Yang pertama, ketika Yesus bersama muridnya di Kaisarea Filipi, Yesus kembali menegaskan bahwa dia akan mati, dia akan dianiaya dan akan bangkit pada hari yang ketiga. Tetapi Petrus menginginkan Yesus untuk menghindari akan penjelasan itu. Lalu yang kedua, ketika Yesus bersama murid-muridnya melewati Galilea, Yesus kembali menyinggung kematiannya, dan para murid takut bertanya kepadanya tentang hal itu. Lalu yang ketiga, ketika berada dekat Yerusalem, Yesus kembali menyinggung kematiannya dan apa yang akan terjadi kepadanya. Namun murid-muridnya belum mengerti dan enggan untuk menanyakannya. Kematian Yesus bertentangan dengan gagasan mereka tentang Mesias yang menang. Mereka tidak dapat memahami apa yang Yesus umumkan, bahwa dia harus mati untuk menyelamatkan umat manusia. Apakah arti dari pengorbanannya dengan mati di kayu salib? Ini menjadi pertanyaan yang menarik. Firman Tuhan yang sering kita dengarkan, saking seringnya kita boleh menyebutkannya dengan cepat. Tertulis di dalam Yohanes 3 ayat 16. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Manusia ciptaan Tuhan yang pertama itu, Adam dan Hawa, membawa dosa, hukuman dan maut kepada semua umat manusia. Namun Yesus Kristus, kematiannya sebagai pengganti, menyediakan kelepasan dari hukuman dosa dan memberikan karunia hidup kekal bagi orang berdosa yang mau bertobat. Yang ketiga, keajaiban kebangkitan Yesus. Ini adalah keajaibannya yang ketiga, saudara. Bukan hanya kelahiran dan kematiannya saja yang ajaib, tapi kebangkitannya juga sungguh ajaib, yang menjadi kemenangan bagi umat manusia dan alam semesta. Firman Tuhan mengatakan di dalam Matius 28 ayat 2 dikatakan, maka terjadilah gempa bumi yang hebat, sebab seorang malaikat Tuhan turun dari langit dan datang ke batu itu dan menggulingkannya lalu duduk di atasnya. Batu, materai, dan para penjaga gemetar di hadapan salah satu malaikat Tuhan yang datang saat itu. Alkitab mencatat di dalam Matius 28 ayat 11 sampai 15. Bahkan para imam-imam dan tua-tua mencoba menutupi kebenaran kebangkitannya dengan menyebarkan informasi palsu, kebohongan, dengan menyuap para penjaga kubur Yesus untuk menyampaikan kepada orang-orang bahwa mereka sebagai penjaga kuburan telah tertidur dan murid-murid Yesus telah memindahkan batu yang berat itu serta membawa tubuh Yesus bersama mereka. Namun usaha jahat itu tidak sepenuhnya berhasil karena ada banyak saksi dan keajaiban yang menyaksikan kebangkitannya. Dalam Matius 27 ayat 52 sampai 53 dikatakan, dan kuburan-kuburan terbuka, dan ada banyak orang kudus yang telah meninggal bangkit. Dan sesudah kebangkitan Yesus, mereka pun keluar dari kubur, lalu masuk ke kota kudus, dan menampakkan diri kepada banyak orang. Batu-batu yang menutupi makam beberapa orang kudus terbuka oleh gempa bumi. Mereka tetap dikubur sampai gempa bumi kedua menandai kebangkitan Yesus. Dan sebelum mereka naik, mereka menampakkan diri kepada banyak orang di Yerusalem dan bersaksi tentang Yesus. Lalu ada banyak mata juga yang menyaksikan kebangkitan Yesus kala itu. Yang pertama ada sekelompok wanita. Yang kedua ada para pengawal Romawi.
Yang ketiga, Maria Magdalena. Yang keempat, murid-murid Emmaus. Yang kelima, Petrus. Yang keenam, mereka yang berkumpul di ruang atas. Yang ketujuh, Thomas. Yang kedelapan, lebih dari 500 orang. Yang kesembilan, Yakobus, saudara Yesus. Dan yang 10, Paulus. Mengapa kebangkitannya ini menjadi sangat penting bagi kita, bagi dunia? Menurut 1 Korintus 15 ayat 14-19. Tetapi andai kata Yesus tidak dibangkitkan, maka sia-sialah pemberitaan kami, dan sia-sia jugalah kepercayaan kami. Lebih daripada itu, kami ternyata berdusta terhadap Allah, karena tentang Dia kami katakan bahwa Ia telah membangkitkan Kristus, padahal Ia tidak membangkitkannya. Lalu andai kata benar bahwa orang mati tidak dibangkitkan, sebab jika benar orang mati tidak dibangkitkan, maka Kristus juga tidak dibangkitkan. Dan jika Kristus tidak dibangkitkan, maka sia-sialah kepercayaan kamu, dan kamu masih hidup dalam dosa. Demikianlah binasa juga orang-orang yang mati dalam Kristus. Jikalau kita hanya dalam hidup ini saja menaruh pengharapan pada Kristus, maka kita adalah orang-orang yang paling malang dari segala manusia. Itu artinya, jika Yesus tidak dibangkitkan, iman kita pun menjadi sia-sia. Tapi puji Tuhan, Yesus berkuasa atas maut, Yesus telah dibangkitkan, dan iman kita, pengharapan kita pun menjadi sempurna di dalam Yesus. Kehidupan Kristus di atas dunia ini juga memberikan sebuah contoh dan teladan kepada kita semua. Bagaimana cara kita untuk menjalani kehidupan. Kehidupan Yesus mengajarkan kita untuk tidak membalas kejahatan dengan kejahatan. Yesus memberi sebuah contoh kepada kita cara bagaimana menyambut penghinaan. Di dalam 1 Petrus 2 ayat 21-23. Sebab untuk itulah kamu dipanggil, karena Kristus pun telah menderita untuk kamu, dan telah meninggalkan teladan bagimu, supaya kamu mengikuti jejaknya. Ia tidak berbuat dosa, dan tipu tidak ada dalam mulutnya. Ketika ia dicaci maki, ia tidak membalas dengan mencaci mereka. Ketika ia menderita, ia tidak mengancam, tetapi ia menyerahkan kepada Dia yang menghakimi dengan adil. Kehidupan Yesus juga mengajarkan kita bagaimana kita rendah hati. Kehidupan Yesus juga mengajarkan kita bagaimana menurut kepada firman Allah. Kehidupan Yesus juga mengajarkan kita bagaimana kita melayani dengan baik. Inilah yang menjadi teladan yang harus kita lakukan sebagai orang-orang yang percaya kepada Yesus, sebagai pengikut Yesus. Saudara yang Tuhan kasihi, saya akan menceritakan sedikit perjalanan kerohanian orang tua saya dan saya sendiri kenapa menjadi seorang pendeta. Saya anak yang ketujuh dari 8 bersaudara. Kami ada 5 laki-laki dan 3 perempuan. Sebelum orang tua saya saling mengenal dan menikah, saat itu ibu saya seorang muslim yang taat. Ia disekolahkan di pesantren. Dan ayah saya juga seorang HKBP yang taat. Terbukti sampai hari ini keluarga besar dari ibu saya masih muslim, dan keluarga besar dari ayah saya masih HKBP. Namun kisah asmara dan perjumpaan mereka tentu tidak seindah kisah anak-anak muda di zaman ini. Untuk bisa mendapatkan ibu saya, maka ayah saya mengambil hati perhatian kedua orang tua ibu saya. Dan akhirnya pun mereka dijodohkan, walaupun ibu saya tidak suka saat itu. Ayah saya pun bersedia masuk Islam. Singkatnya, ibu dan ayah saya menikah secara Islam. Namun dalam perjalanan rumah tangganya, ayah saya kembali ke agama asalnya, yaitu HKBP. Dan ibu saya memilih tetap dengan agamanya. Sampai suatu hari ayah saya mendapatkan penglihatan, seperti mimpi antara sadar dan tidak. Sebuah cahaya datang menghampirinya. Dan cahaya itu berkata, "Mengapa engkau ibadah di hari Minggu?"
ibadah yang benar adalah ibadah di hari Sabtu. Saat mendapatkan mimpi itu, orang tua saya masih bertugas dan tinggal di Porsea, Sumatera Utara. Ayah saya pun mengikuti perkataan itu. Dan saat itu ada aliran kepercayaan Parmalim atau aliran Sisinga Maraja yang ibadahnya juga hari Sabtu. Ayah saya pun mengikuti ibadah itu dan dia mulai memanjangkan rambutnya karena demikianlah kebiasaan Parmalim kala itu. Hingga akhirnya dia mulai merasa tidak nyaman dengan apa yang dijalaninya. Akhirnya ayah saya pergi ke tukang pangkas rambut untuk memangkas rambutnya. Dan entah kenapa dia menceritakan penglihatan mimpinya yang sudah lama berlalu itu kepada si tukang pangkas. Dan kebetulan si tukang pangkas rambut itu beragama Advent dan ibadahnya juga di hari Sabtu. Dengan spontan si tukang pangkas mengatakan, "Benar Bapak, penglihatan itu benar adanya." Dan dia mengundang ayah saya untuk datang ibadah ke gerejanya yang terletak di bawah jembatan dekat Porsea. Dan sampai hari ini gereja itu masih ada. Saudara yang Tuhan kasihi, akhirnya ayah saya datang ibadah ke gereja, tempat di mana tukang pangkas rambut itu beribadah. Ayah saya pun mulai mencari dan mempelajari kebenaran firman Tuhan secara pribadi. Dan tak lama kemudian, ayah saya menerima Yesus Kristus sebagai juru selamatnya. Sebagai bukti ia menerima Yesus dan ajarannya yang tertulis, dia pun menerima baptisan dan bergabung di dalam gereja Advent. Dan setelah berapa waktu lamanya, akhirnya ibu saya pun menerima Yesus Kristus sebagai juru selamat pribadinya. Dan dia pun turut dibaptiskan. Ketika saya tanya, "Ibu, kenapa engkau mau menerima Yesus?" Jawabannya sungguh menyentuh hati. Karena dia melihat kebaikan, kepedulian, keramahan, dan kerendah hatian para pengikut Yesus yang sering datang setiap hari Sabtu menemuinya di rumah. Jadi seringkali anggota gereja Advent itu datang ke rumah melawat ibu saya, membawa makanan untuk dimakan bersama, ramah tamah. Mereka peduli dan mendoakan ibu saya dan anak-anaknya di saat sakit dan di saat kesusahan. Suatu kasih dan kepedulian yang tidak pernah dirasakannya di agama keyakinannya sebelumnya. Ketika saya masih duduk di bangku SMA, tepatnya kelas 2 SMU, ayah saya pun meninggal dunia oleh karena sakit. Dan ketika saya hampir menyelesaikan pendidikan kelas 3 SMU, ibu saya punya doa dan mimpi yang berbeda dengan saya. Dia menginginkan saya menjadi seorang pendeta, sementara saya tertarik untuk kuliah yang berhubungan dengan kesehatan dan elektronik kala itu. Tapi ibu saya bilang, "Kalau kamu mau kuliah, kamu harus ambil jurusan kependetaan. Kalau kamu tidak mau mengambil jurusan kependetaan, kamu silakan kuliah, tapi bayar sendiri uang kuliah." Mimpi saya pun sirna saat itu. Saya tidak membenci jurusan kependetaan, tapi saya juga tidak pernah memimpikannya. Waktu kelas 3 SMA pun saya dibaptiskan mengikuti kerinduan ibu saya. Karena untuk mendapatkan syarat masuk kependetaan, harus ada surat baptisan. Saya dikasih pilihan, kuliah di Siantar atau di Bandung. Karena di keluarga kami tidak ada yang sekolah Advent, jadi tidak ada yang mengarahkan mana yang terbaik. Saya tinggal pilih saja yang terdekat di Pematang Siantar, agar saya bisa sering pulang ke rumah kala itu. Ibu saya berkata, "Kalau kamu setahun kuliah di sana dan tidak nyaman, kamu bisa keluar dan ganti jurusan yang kamu suka." Saudaraku yang Tuhan kasihi, itulah rencana Tuhan yang kadang berbeda dengan pilihan kita. Kadang kita tidak mengerti saat sesuatu yang tak baik kita rasakan terjadi.
Tapi Tuhan punya rencana indah dalam kehidupan kita. Saya justru menjadi lupa dengan perkataan ibu saya. Dan tanpa terasa, saya tetap lanjut kuliah sampai selesai, walau dengan setengah hati. Dan puji Tuhan, sampai hari ini, saya masih bertahan dan menikmati melayani Yesus Kristus dalam segala suka dan duka selama 20 tahun. Dalam jurusan yang setiap hari didoakan dan diharapkan oleh ibu saya. Akhirnya saya bersyukur, semakin saya mengenal Yesus lewat pengalaman hidup dan kebenarannya, semakin saya jatuh cinta dibuatnya. Karena ada banyak keajaiban dan berkat yang saya boleh rasakan dan nikmati. Entah sudah berapa banyak badai kehidupan dan pelayanan yang saya hadapi, tapi Yesus yang ajaib telah menolong dan menguatkan saya untuk bangkit dan bertahan. Saudaraku, kasih Yesus Kristus menggerakkan kita untuk membagi-bagikan Injil, membagikan kabar baik ini kepada orang lain. Saudaraku, kita bersyukur ada 3 keajaiban yang pernah terjadi di dunia ini, yang Tuhan berikan kepada umat manusia lewat kelahirannya, kematiannya, dan kebangkitannya yang ajaib. Saat ini Yesus yang ajaib itu kembali memanggil saudara. Firman-Nya berkata, "Lihat, aku berdiri di muka pintu dan mengetuk. Jikalau ada orang yang mendengar suaraku dan membukakan pintu, aku akan masuk mendapatkannya, dan aku akan makan bersama-sama dengan dia, dan ia bersama-sama dengan aku." Yesus tetap pemecah setiap masalah yang kita hadapi. Yesus tetap juru selamat yang mengampuni. Yesus tetap Tuhan yang mengubahkan hidup. Yesus tetap membuat mujizat dan keajaiban dalam kehidupan kita. Kasih setianya tidak pernah berubah, dulu, sekarang, esok, dan selama-lamanya. Marilah kepadaku semua yang letih, lesu, dan beban berat. Aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Pikulah kuk yang kupasang, dan belajarlah padaku. Karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Demikianlah firman Tuhan. Semoga saat Yesus datang kembali ke dunia ini, saudara dan saya didapati tetap setia di dalam kebenarannya. Dan kita boleh hadir menyambut dengan sukacita kedatangannya. Inilah yang menjadi doa dan harapan saya. Tuhan memberkati. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, Engkau sudah menyertai kami sepanjang ibadah ini. Kiranya Engkau memberkati seluruh pemirsa yang menyaksikan tayangan ini. Dalam pekerjaan, kehidupan, rumah tangga, pelayanan, dan pendidikan mereka. Tuhan kiranya menuntun mereka di dalam perjalanan hidupnya untuk mencari Tuhan, untuk menemukan kebenaran-Mu, dan untuk menjadi duta Kristus dimanapun mereka berada. Terima kasih untuk pertemuan ini. Kami serahkan hidup kami ke dalam tangan Tuhan. Dalam nama Yesus Kristus, nama yang indah kami berdoa.